Karir daripada Sambo ini meroket dahsyat begitu luar biasa, sehingga dengan tindakan Anda Sambo yang begitu untuk membuka pintu daripada pembubaran FPI, karena dinyatakan FPI ini radikal, padahal Anda adalah luar biasa radikal yang gampang menumpahkan darah. FPI sebegitunya saudara, nggak pernah menumpahkan darah, karena FPI ini menjaga persatuan. Setiap hari FPI ini melakukan aksi kemanusiaan. Apa yang Anda lakukan Sambo? Apa yang Anda gunakan wewenang Anda, jabatan Anda untuk negara dan bangsa? Ternyata Anda justru memakai instrumen daripada Satgasus Merah Putih untuk kepentingan sekelompok segelintir orang. Anda maka tobat. Kalau Anda tobat, yang lain ajak semuanya agar kita tahu bejatnya bobrok negara ini, sampaikan seluruhnya. Dan ini semuanya ketika pembubaran FPI semuanya terlibat. Jangan cuci tangan juga itu Mahfud MD menjadi pahlawan, padahal Mahfud MD adalah satu orang yang juga justru membubarkan FPI. Ormas yang paling terbanyak mengevakuasi mayat mungkin sejarahnya di dunia. FPI bisa puluhan ribu mengevakuasi mayat. Itu jangan Anda lupakan. Kontribusi kami jelas. Kami nggak pernah menumpahkan darah. Kami aksi yang terdepan dimanapun kami tampil. Tapi Anda Sambo, peranan Anda di mana terhadap bangsa dan negara, sehingga Anda sampai tersangkut saat ini dengan kasus yang begitu luar biasa. Apresiasi kepada Haji Dr. Hidayat Nur Wahid yang telah menyampaikan rasa simpatinya pada keluarga besar juga korban daripada kilometer 50 ini, 6 syuhada, yang memang ini tragedi kemanusiaan yang sangat tidak berkeadilan. Padahal Pancasila sudah jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila-sila, semua sila yang ada di Pancasila itu berdasarkan merujuk daripada Al-Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berbuat adil dan berbuat baik. Dan diaplikasikan ke dalam Pancasila. Nah, konstitusi negara ini juga kekuatan hukum equality before the law yang memang semua harus sama kedudukannya di dalam hukum. Juga sama Rasulullah SAW juga menyampaikan, bahkan bersumpah, wallahi, jika anakku Fatimah binti Muhammad yang mengambilnya, maka aku akan kisosnya, aku akan memotong tangan. Rasulullah SAW dalam hadis ini, sebegitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidatu Fatimatul Zahra, putri kesayangan Rasulullah, begitu sayangnya kepada Fatimah, sehingga kalau memang itu suatu kesalahan, menyalahi daripada syariat Islam, melanggar syariat Islam, hukum itu harus tegak. Ini berkenaan dengan keluarga sendiri daripada menandakan kelebihan di antara putri-putri Rasulullah. Sayyidatu Fatimatul Zahra merupakan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita melihat mereka ini harus ditatar ulang lagi dengan tataran-tataran Pancasila yang benar. Karena Pancasila saat ini, yang ada saat ini adalah Pancasila yang boleh dikatakan hanya sebagai jargon-jargon jauh daripada pengamalan-pengamalan yang dilakukan justru para aparat negara sendiri. Seharusnya mereka sudah hatam tentang Pancasila. Karena Pancasila ini juga merupakan ideologi bangsa yang merupakan sudah daripada keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk sama-sama menjadi satu tempat untuk sama-sama diaplikasikan. Bukan kepada umat Islam saja, akan tetapi karena
yang sila pertama itu sudah disepakati untuk tidak dipakai, yaitu menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Artinya masalah ketuhanan, agama lain pun sama menjunjung ketuhanan. Agama lain sama menjunjung keadilan. Begitu juga agama-agama yang lain mendepankan kepermusyawarahan dan perwakilan. Sama saya rasa. Nah, saya berharap Sambo ini bernyanyilah dengan merdu. Bernyanyi dengan merdu sesuai hati nurani yang ada. Ayo kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sadar untuk membangun negeri ini. Segera sadar Sambo ini untuk melawan kebatilan, kebohongan. Karena Anda telah mengkhianati bangsa dan negara. Anda telah mengkhianati institusi Polri itu sendiri. Anda telah mengkhianati agama Anda sendiri. Anda telah mengkhianati daripada keluarga Anda sendiri. Anda telah mengkhianati rasa cinta kasih sayang Anda sendiri. Anda Sambo lagi tersesat. Nah, kesesatan Anda jangan sampai yang lain terus tersesat. Maka Sambo sadar untuk bernyanyilah dengan merdu menghibur kita-kita ini. Karena nyanyian merdu Anda ini sangat kita dengar. Sangat menjadi penghibur, benar-benar penghibur. Jangan Anda menjadi pendiam. Rugi kalau Anda menjadi pendiam. Maka Anda yang terjerat hanya Anda sendiri bersama dengan kelompok-kelompok oknum-oknum Satgasus yang hanya terlibat sekarang, yang mungkin diperiksa 25 orang, yang 4 sudah dijadikan tersangka. Maka Anda bukalah siapa yang mengorder untuk Anda menjalankan Satgasus ini sebagai tim eksekusi kilometer 50, yang mungkin Anda bisa bernyanyi juga terus terang saja bahwa target Anda adalah untuk melenyapkan Habib Rizik Syihab. Buka saja. Begitu juga mungkin kalau ada kaitan dengan pembantaian atau kejadian-kejadian di Ramadan berdarah di depan Bawaslu Mei 2019 yang memakan korban juga, termasuk ada FPI yang tertembak, kemudian juga ada beberapa anak kecil yang tertembak. Buka saja kalau memang itu ada kaitannya dengan Anda. Begitu juga petugas KPPS. Biar Anda menebus dosa Anda secara tuntas di dunia sebelum Anda diadili di akhirat nanti. Pasti Anda punya juga pandangan tentang akhirat, walaupun dengan versi agama Anda Sambo. Nah, bernyanyilah dengan merdu, bukalah semuanya agar mereka sama-sama tobat, sama-sama menyadari kesalahan, sama-sama untuk tidak tersesat kembali. Karena kesesatan yang dibangun oleh para pemimpin negara-negara ini tentunya saja sangat berbahaya, mengundang murkanya Allah. Karena ketika manusia ini pasti semuanya pasti nggak mungkin nggak berbuat dosa. Tapi ketika manusia ini bersekongkol dalam dosa, ketika manusia ini melakukan daripada kesesatan, maksiat yang terang-terangan, karena mempertontonkan ketidakadilan itu adalah kemungkaran. Kalau sudah melakukan kemungkaran, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Dan ketika Allah murka, Allah nggak menghukum daripada yaitu orang yang berbuat mungkar saja, bukan orang itu saja, maka semuanya akan kena, termasuk rakyat Indonesia nggak bersalah akan ketiban sialnya. Allah berfirman, wattaqu fitnatal ladzi la tusibanna ladzi dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Kata Allah, jagalah diri kamu daripada fitnah, musibah, malapetaka, bencana yang tidak saja ditimpakan orang-orang khusus berbuat dolim di antara kamu. Gara-gara perbuatan Anda boleh, baik yang Islam maupun bukan Islam, itu mereka melakukan perbuatan dolim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan murkanya. Indonesia ini seharusnya panen rahmat. Kenapa Islam adalah rahmatan lil alamin? Kalau Islam sudah rahmatan lil alamin, Indonesia panen rahmat, panen keberkahan, nangguk keberkahan. Bukan panen keberkahan ada di negara Arab, bukan Indonesia, karena umat Islam di Indonesia umat Islam yang paling mayoritas terbanyak di dunia, sehingga Indonesia panen rahmat. Kenapa? Rahmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya banyak turun. Tetapi yang turun di Indonesia ini banyak musibah, malapetaka, bencana. Kenapa? Karena sebabnya mungkar. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Dan tidaklah Allah timpakan musibah, malapetaka, bencana kepada suatu kampung, kepada suatu tempat yang mana penduduknya telah zalim. Gara-gara mereka zalim, Allah murka. Ketika Allah murka, Allah nggak pernah pilih kasih, saudara. Allah nggak pernah pilih kiai atau pendeta. Allah nggak pernah pilih yaitu masjid atau gereja, anak-anak atau dewasa, wanita atau pria, semuanya Allah timpakan gara-gara pemimpin sebagian kita yang zalim. Maka jangan jadi menjadi orang yang zalim. Lihat, di dunia saja Allah sudah tampakkan pembalasan. Siapa yang sangka begitu gagahnya Satgasus Merah Putih, siapa yang sangka gagah bisa melakukan di luar daripada
bisa melakukan tindakan daripada melebihi TNI, melebihin daripada institusi polisi, seakan-akan kebal hukum seakan-akan nggak tersentuh kepada Anda, dan bahkan Anda hebat. Karir daripada Sambo ini meroket dahsyat begitu luar biasa, sehingga dengan tindakan Anda Sambo yang begitu untuk membuka pintu daripada pembubaran FPI, karena dinyatakan FPI ini radikal, padahal Anda adalah luar biasa radikal yang gampang menumpahkan darah. FPI sebegitunya, saudara, nggak pernah menumpahkan darah, karena FPI ini menjaga persatuan. Setiap hari FPI ini melakukan aksi kemanusiaan. Apa yang Anda lakukan, Sambo? Apa yang Anda gunakan wewenang Anda, jabatan Anda untuk negara dan bangsa? Ternyata Anda justru memakai instrumen daripada Satgasus Merah Putih untuk kepentingan sekelompok segelintir orang. Anda maka tobat. Kalau Anda tobat, yang lain ajak semuanya agar kita tahu bejatnya bobrok negara ini. Sampaikan seluruhnya, dan ini semuanya ketika pembubaran FPI semuanya terlibat. Jangan cuci tangan juga itu Mahfud MD menjadi pahlawan, padahal Mahfud MD adalah satu orang yang juga justru membubarkan FPI. Maka kalau sudah kilometer 50 ini Satgasus Merah Putih terbukti pembantai kilometer 50, maka harus dijerat semuanya orang-orang yang terjerat daripada kilometer 50. Bahkan FPI harus kembali direhabilitasi namanya dan dibentuk kembali dengan nama yang lama, karena inilah satu rangkaian. Maka ini Satgasus Merah Putih harus dibubarkan. Begitu juga orang-orang terlibat yang lainnya harus juga bisa bertanggung jawab dan kembalikan nama baik FPI. Dan FPI ini adalah manusia, ada kelompok-kelompok yang luar biasa, yang dimana manusia-manusianya ini berjuang membela agama, negara, dan bangsa. Garda terdepan yaitu dalam aksi kemanusiaan. Jangan lupa, saya ini 2004 sudah di Aceh mengevakuasi mayat, dan FPI adalah terbesar perannya, saudara. 1000 lebih FPI di sana selama setahun mengevakuasi, dan ormas yang paling terbanyak mengevakuasi mayat mungkin sejarahnya di dunia. FPI bisa puluhan ribu mengevakuasi mayat. Itu jangan Anda lupakan. Terus kontribusi kami jelas, kami nggak pernah menumpahkan darah. Kami aksi yang terdepan dimanapun kami tampil. Tapi Anda Sambo, peranan Anda di mana terhadap bangsa dan negara, sehingga Anda sampai tersangkut saat ini dengan kasus yang begitu luar biasa.